Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 8, Pengawas Wang Li. Mendengar bahwa pengawas memberi anak laki-laki itu pekerjaan, para pekerja lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah anak laki-laki yang segera mulai memindahkan peti seperti yang diperintahkan kepadanya. Meskipun dia masih muda, tidak ada yang mengolok-oloknya, mereka juga tidak mempertanyakan mengapa dia menginginkan pekerjaan itu. Mereka hanya mengamati pemuda itu saat dia memindahkan peti-peti itu, satu persatu, menuju bagian garis pantai pelabuhan. Sebuah gerobak sedang menunggu mereka sehingga mereka dapat dikirim ke toko-toko di kota. Setelah mereka melihat anak laki-laki itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan bagaimana wajahnya mulai berkeringat seperti mereka merasa hormat padanya. Rasa hormat mereka semakin meningkat ketika mereka melihat bahwa bahkan setelah beberapa jam memindahkan peti, bocah itu melanjutkan, berkeringat keras tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Melihat ini, semua pria tua yang bekerja di pelabuhan sangat terkejut. Dalam hal kekuatan, sepertinya bocah itu setara dengan mereka, sesuatu yang sulit mereka terima. Kecepatannya juga sangat mirip dengan kecepatan mereka, menandakan bahwa dia pasti seorang kultivator. Pekerja lain bukan satu-satunya yang mengawasi anak laki-laki itu. Pengawas menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengamati anak kecil itu. Matanya menyipit dan tangannya mengepal sesekali. Selama ini, matanya terfokus pada bocah itu tetapi juga, seolah-olah dia sedang sibuk memikirkan sesuatu yang penting. Hari berubah menjadi senja dan matahari terbenam di sisi lain laut. Air laut yang biru dan langit yang biru berubah menjadi ungu karena tenggelamnya matahari. Pemandangan itu begitu indah sehingga bahkan Su Min, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam, harus berhenti untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Saat Su Min sedang mengamati matahari terbenam yang indah, sekelompok pekerja baru tiba di pelabuhan. Suara pengawas terdengar di udara, semuanya berkumpul. Saatnya berganti shift. Datang dan ambil uangmu atau aku akan menyimpannya. Mendengar suara itu, tawa bisa terdengar di pelabuhan ketika semua orang pergi ke arah pengawas dan berkumpul di depannya untuk menerima gaji mereka. Bekerja di pelabuhan adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan jika para pekerja memiliki kekuatan tertentu. Namun, ketika orang-orang ini memperoleh kekuatan yang cukup, mereka akan beralih ke pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Ini berarti bahwa pekerjaan sebagai pekerja di pelabuhan tidak terlalu baik atau buruk. Setelah menunggu gilirannya, Su Min tercengang ketika menerima 5 koin tembaga. Meskipun 5 koin tembaga hanya cukup untuk membayar sewa tempat tidur dan mendapatkan 1 kali makan di penginapan, itu masih pertama kalinya anak laki-laki itu mendapatkan uang dengan tangannya sendiri. Kehidupannya di kompleks keluarga Zong adalah kehidupan di mana dia menjadi seorang pelayan. Semua yang dia miliki diberikan kepadanya, atau disediakan oleh keluarga. Karena mereka telah membayar uang untuk membelinya di usia muda, Su Min tidak pernah melihat pembayaran apapun untuk pelatihannya menjadi penjaga keluarga, bahkan kakak perempuannya. Saat Su Min hendak pergi, bertanya-tanya apakah dia harus menjual beberapa tanaman yang dia temukan, dia mendengar suara pengawas, "Tunggu. Saya masih perlu berbicara dengan Anda, Nak," dia mengatakannya dalam bisikan tepat di sebelahnya. Su Min langsung menghentikan langkahnya dan dengan patuh melangkah ke samping, menunggu pengawas menyelesaikan pekerjaannya. Tugas pengawas belum selesai. Segera setelah dia selesai membayar para pekerja di pelabuhan, dia harus menghabiskan setengah jam lagi untuk menjelaskan kepada pengawas baru kapal mana yang sudah dibongkar dan kapal mana yang masih perlu dibongkar. Dia juga perlu melaporkan apa yang terjadi selama shift sebelumnya. Sementara pengawas bekerja, Su Min berdiri diam, menunggu pengawas kembali kepadanya. Dia tidak terburu-buru karena dia tidak punya tempat untuk kembali di kota ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan penginapan dan menghabiskan sisa malamnya dengan berkultivasi. "Senang melihatmu menungguku," sebuah suara berat terdengar. Su Min terkejut, karena dia tidak menyangka akan mendengar suara apapun dari belakangnya. Dia adalah seorang kultivator, bagaimana mungkin dia terkejut seperti ini? Bahkan jika orang lain adalah seorang warrior, masih mungkin untuk mendeteksi gerakannya. "Sekarang ikuti saya," kata pengawas itu, sambil berbalik dan berjalan ke gang-gang gelap yang mengarah dari pelabuhan.
Melihat ini, Su Min sedikit ragu sebelum dia memutuskan untuk mengikuti pria itu. Jelas bahwa basis kultivasi pengawas jauh di atas miliknya dan jika dia ingin menyakitinya, dia sudah melakukannya. Sebenarnya adalah bahwa Su Min penasaran. Dia penasaran untuk mengetahui peringkat apa yang telah dicapai pria ini dan bagaimana dia bisa menyelinap ke arahnya tanpa diketahui. Berjalan melalui satu gang demi satu, Su Min dengan cepat kehilangan jejak di mana dia berada dan ke arah mana mereka bergerak. Meski begitu, bocah lelaki itu masih bergegas di belakang pengawas yang lebih tua, mengikutinya dengan kemampuan terbaiknya. Akhirnya, setelah bergerak selama setengah jam, mereka tiba di sebuah rumah yang tampak kumuh yang menyatu dengan rumah-rumah lain yang tampak serupa, tidak ada satupun yang tampak dalam kondisi baik. Melihat pengawas membuka pintu yang berderit, Su Min akan menebak bahwa pintu itu akan jatuh dari engselnya kapan saja, tetapi, tanpa diduga, itu bertahan lama. Memasuki rumah, dia melihat bahwa itu tidak lusuh seperti di luar. Di dalamnya ada kompor kecil dan tempat tidur. Selain pengawas, sepertinya tidak ada orang lain yang tinggal di rumah itu, tetapi tidak seperti di luar, baik kompor maupun tempat tidurnya tampak terawat dengan baik. Di kaki tempat tidur ada peti dengan kunci di atasnya, tentang apa yang terkunci di dalam peti, Su Min tidak tahu. "Selamat datang di rumah saya," kata pengawas dengan santai sambil melepaskan sepatu botnya dan duduk di tempat tidur. "Jadi, katakan padaku, apakah kamu seorang tuan muda yang melarikan diri dari rumah?" Terkejut dengan pertanyaan itu, Su Min menatap pengawas itu dengan ekspresi tidak percaya sepenuhnya di wajahnya. Dia tampak sangat tersesat sehingga pengawas tidak bisa menahan tawa. "Kurasa tidak," katanya sambil menyeka air mata dari matanya, "ya, jika kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu, kamu sebaiknya memberitahuku latar belakangmu. Aku tidak bisa membiarkan seseorang memperhatikanmu dan berpikir bahwa kita telah menculik seorang jenius dari keluarga bangsawan. Tapi aku bukan dari keluarga bangsawan manapun." Su Min berkata dengan suara seraknya ketika dia melihat ke arah pengawas dan merenungkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mengatakan kebenaran tidak akan menjadi masalah besar, selama dia memastikan untuk tidak memberitahu dia dari mana dia berasal, namun, selalu ada kemungkinan pengawas akan mulai mencari latar belakangnya. Jika dia tahu, siapa yang tahu, apakah dia akan menjual Su Min untuk hadiah yang diberikan oleh keluarga Zhong. "Kamu harus dari keluarga bangsawan. Bagaimana lagi anak sepertimu bisa menjadi prajurit pelajar puncak?" "Bakat saya bagus," kata Su Min. Ketika sampai pada itu benar-benar bakatnya sendiri yang membawanya sejauh ini. Dia tidak pernah diberi ramuan obat atau pil seperti tuan muda, jadi dia sebenarnya tidak berbohong. "Yah, seseorang mengajarimu cara berkultivasi. Dan itu adalah seseorang yang juga bukan orang bodoh. Melihat Anda, jelas Anda telah melatih tubuh dan ki Anda. Ini bukan pekerjaan buruk yang telah Anda lakukan, sama sekali tidak." Pengawas itu berkata sambil terus menatap Su Min dengan tatapan tajam. Sepertinya dia bisa melihat rahasia terdalam dari pemuda itu. "Aku bukan pelarian bangsawan," Su Min akhirnya berkata, "tapi aku tidak bisa memberitahumu dari mana aku berasal." Setelah memutuskan bahwa terlalu berisiko untuk membicarakan latar belakangnya, anak laki-laki itu hanya bisa mengatupkan giginya dan menerima bahwa dia perlu mencari pekerjaan kasar lain yang bagus. "Baiklah," pengawas itu menghela nafas, "nama saya Wang Li. Anda dapat tinggal di sini untuk saat ini. Karena kamu hanya anak kecil, aku tidak bisa membiarkanmu berjuang sendiri." Dia melihat bahwa anak muda itu sangat ragu-ragu dan tidak yakin. Dia ingin menolak tawaran itu, tetapi begitu matanya terkunci pada mata Wang Li, dia mengerti bahwa ini bukan tawaran tetapi perintah. Dia menelan keberatannya dan mengangguk patuh. "Namaku Su Min." Dia menjawab dengan jujur, sebelum matanya menjadi waspada karena dia akhirnya menyadari kesalahannya. Memberitahu nama aslinya bukanlah niatnya, namun pria ini berhasil mengeluarkannya darinya tanpa masalah. Melihat senyum puas di wajah pengawas Wang Li, Su Min memiliki keinginan untuk meninju wajahnya, tetapi dia malah bergerak ke arah dinding rumah dan duduk, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Saat dia menutup matanya dan dia akan mulai bernapas seperti yang telah diajarkan oleh pengawas Tian, dia merasakan sesuatu mendarat di pangkuannya. Membuka satu mata,
dia melihat sebuah kunci tergeletak di kakinya. Karena Anda akan tinggal di sini untuk beberapa waktu, Anda sebaiknya menyimpan salinan ini, kata pengawas Wang Li sebelum dia berbalik ke arah kompor dan menyalakan api di perapian. Mengambil kunci di tangannya, Su Min sekali lagi menutup matanya dan mulai bernapas seperti yang telah diajarkan. Tidak butuh waktu lama sebelum bintik-bintik cahaya keemasan terlihat di udara di sekitarnya, dengan beberapa masuk dan yang lain keluar. Melihat bocah itu, ekspresi terkejut singkat terlihat di wajah pengawas Wang Li sebelum dia menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar memiliki bakat yang mengerikan, sebelum dia melanjutkan fokus pada kompor di depannya. Di atas kompor ada panci dan di dalamnya ada sup seafood hangat yang diisi dengan kerang dan stonefish terbaik yang berhasil dia beli saat istirahat sebentar di tempat kerja. Di sampingnya ada roti yang diiris pengawas Wang Li menjadi beberapa bagian. Dia dengan cepat meletakkannya di sebelah sup di atas kompor, membiarkan rotinya sedikit panas. Setelah dia memanaskan makanan, Wang Li tidak langsung mulai makan, sebagai gantinya, dia melihat Su Min yang bermeditasi. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat bocah itu terus-menerus menyerap dan memancarkan bintik-bintik emas itu. Kemudian dia duduk di tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi juga. Kedua pria itu, satu muda dan yang lain tua, duduk bermeditasi selama beberapa jam karena keduanya menyerap esensi langit dan bumi. Napas mereka mulai sinkron di beberapa titik, mengakibatkan seluruh ruangan dipenuhi dengan bintik cahaya keemasan. Beberapa bintik ini besar sementara yang lain kecil, tetapi ada di mana-mana di dalam ruangan. Setelah beberapa jam, Su Min akhirnya membuka matanya. Saat dia melakukannya, Wang Li melakukan hal yang sama persis. Melihat sekeliling, anak muda itu sangat terkejut karena dia belum pernah melihat bintik emas sebanyak itu sebelumnya. Tapi sayangnya, mereka segera menghilang ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Menghela napas dalam-dalam, Su Min mendengar perutnya keroncongan. Senyum muncul di wajahnya, ketika dia melihat Wang Li memberinya semangkuk sup dan roti. Makanlah, kata pengawas, sambil menuangkan semangkuk makanan lagi untuk dirinya sendiri.